Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Kawan-kawan semuanya, gimana kabarnya nih hari? Semoga kawan-kawan sehat selalu di perantauan, ya amin. Semoga kawan-kawan semuanya dijauhkan dari mara bahaya, amin. Nah, kali ini kita bakal membahas dua kasus sekaligus ya. Kasus yang pertama adalah mengenai keluhan salah satu temen nih sampean, dan dipastikan keluhan ini juga dialami banyak dari kawan-kawan termasuk pekerja migran domisilinya di negara Hong Kong. Ini mengenai permasalahan barang paketan selama 5 bulan ini belum ada titik terangnya. Dan dia ini lewat jasa paketan yang depannya berinisial C. Terus rep didadekne pirang tahun kira-kira tekone. Oke, di sini saya bakal menjawab pertanyaan dari kawan-kawan semuanya, dan mungkin di antara kawan-kawan ini juga mengalami hal yang sama. Jadi gini, kemarin channel ini sudah membahas di beberapa sosial media, TikTok, kemudian juga di IG, bahkan di YouTube ini juga sudah aku bahas ya. Bagaimana kalau seandainya barang paketan Anda ini dalam jangka yang cukup lama belum ada kabar sama sekali, bahkan sampai 4 bulan lebih tidak ada kabar. Jadi pertanyaan saya, setelah kawan-kawan tahu tidak ada kabar 4 bulan lebih nih, bahkan sampai 5 bulan, lalu apa yang Anda lakukan ketika selama itu loh paketan Anda belum sampai ke kampung halaman rumah Anda? Nah, saya pengen tahu, apakah Anda sudah menanyakan ke jasa paketan atau agen paketan di Hong Kong? Apakah Anda sudah menanyakan? Dan apa sih jawaban dari pihak jasa paketan? Silahkan komentar. Oke, setelah Anda menanyakan perihal paketan Anda yang sudah lama, lalu Anda menanyakan lagi ke siapa? Apakah Anda mencari tahu posisi nih barang sampai itu di mana? Posisi nih barang paketan itu di mana? Ini juga sudah pernah aku bahas. Tanyakan langsung pakai email ke Bea Cukai. Alamatnya mana sih emailnya? Nah, ini ya, www.beacukai.go.id. Sampean emailan DE, di situ ada perintah yang dimana nanti ditanyain nomor resi pengirimannya sampean. Nah, di situ masukkan semuanya. Nanti kalau tidak ada tanggapan dari Bea Cukai, berarti barang Anda ini tidak terdeteksi. Atau Anda nunggu beberapa hari, nanti pihak dari Bea Cukai juga bakal memberikan informasi tentang barang Anda. Apakah barang Anda ini sudah sampai ke tempat mereka, atau barang Anda ini belum disetorkan ke Bea Cukai. Kalau belum disetorkan, secara otomatis Anda barangnya itu masih tertahan, dan itu membutuhkan waktu yang lama, sekitar 1 bulanan. Kalau Anda paketan sampai 5 bulan yang lalu. Jadi sekali lagi, kenapa pentingnya Anda ini mencari tahu barang paketan Anda ini posisinya di mana? Apakah sudah masuk ke Bea Cukai atau belum, atau masih di gudang swasta? Kalau masih di gudang miliknya agen paketan mereka, secara otomatis desaan, Mbak. Karena satu, itu sudah terlalu lama, apalagi posisinya sampai 5 bulanan. Jadi seharusnya persiapan untuk semua data-data sampean ini sudah dilengkapi, karena terlalu lama tadi. Jadi dari sini silakan kawan-kawan pahami, dan kalau perlu share, kasih tahu ke kawan-kawan yang lain.
Jadi ada beberapa poin yang bisa Anda lakukan ketika barang paketan Anda ini tidak ada kejelasan. Pertama, tanyakan ke agen paketan. Kedua, coba sampai langsung email ke Bea Cukai. Ketiga, sampai langsung inboxen neng gene Facebook Bea Cukai. Ini alamatnya. Jadi tanyakan ke beberapa instansi pemerintah yang mengatur masalah bea cukai barang-barang dari luar negeri. Tanyakan itu. Jangan masa-masa bodoh kemudian sampai ngerunde neng gene grup, neng gene Facebook. Jadi sekali lagi, usaha dulu. Kalau sudah Anda berusaha, tanya-tanya walaupun sampai dimarahin tidak apa-apa. Lebih baik bertanya daripada Anda menyimpan dendam, ya. Oke, kemudian pertanyaan yang kedua, saya anggap sudah selesai ya, karena sekali lagi pengalaman saya seperti itu. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi mengenai kasus kawane sampean Mbak. Jadi ini ada teman sampean yang dikasih cuti selama 3 bulan, tapi sebelumnya Mbak ini mau memutuskan kontrak kerja. Tetapi majikan ini memberi kesempatan dia dengan cara memberikan temennya sampai ini cuti dululah selama 3 bulan. Nah, setelah dia cuti di Indonesia selama 1,5 bulan, ini sudah diputus kontrak oleh majikannya. Jadi diputus kontrak masa-masa cuti di Indonesia. Dan kemudian mbaknya ini telepon sama majikan, apakah boleh meminta surat finish kontrak. Dan majikan tidak terima, malah memarahi. Dan bahkan baju-baju mbaknya ini belum diambil, jadi masih di tempat majikan dan diberesi sama CC baru, kemudian dibuang di gudang. Oke, di dalam situasi ini, posisi ini bagaimana sih? Oke kawan-kawan, sekali lagi kita sudah pernah membahasnya. Kalau seandainya atau posisi ini sampean diputus kontrak ketika sampean ini masa-masa cuti ke kampung halaman. Oke kawan-kawan, kalau ada di situasi seperti itu bagaimana sih? Pertama, pertanyaan saya, apakah mbaknya ini tadi ketika cuti mendapatkan tiket PP atau enggak? Nah, kalau sampai mendapatkan tiket PP, usahakan pada hari itu juga sampai mencobalah untuk berangkat dulu. Ketika sampai di Hong Kong, nanti urusan ke belakang. Jadi intinya sampean berangkat ke Hong Kong sesuai dengan tiketnya sampean tadi kan kawan. Itu kalau sampean mendapatkan PP dari majikan ketika cuti. Jadi pulang pergi atau pulang untuk kembali lagi kerja ke negara Hong Kong ya. Silakan Anda hari itu ketika berangkat ke negara Hong Kong, ya udah sampean berangkat aja sesuai dengan jadwal Anda. Nanti ketika sampai di Hong Kong pasti bakal dicegat sama imigrasi dan diberitahu sama imigrasi bahwa sampean diputus kontrak oleh majikan Anda. Maka dari situ segeralah minta bantuan sama KJRI ataupun organisasi untuk menghandle kasus sampean. Ini kalau sampean punya tiket PP. Kalau kawan-kawan nanti tidak bisa kembali ke negara Hong Kong atau tidak mendapatkan tiket PP, maka silakan minta bantuan ke organisasi. Nah, di situ berarti organisasi posisinya ini sebagai kuasa sampean, pihak yang bakal menghandle kasus sampean. Nanti pihak organisasi pasti meminta persetujuan sampean, tanda tangan sampean, dan kemudian dokumen-dokumen sampean pasti nanti diminta sama organisasi untuk dikasuskan kembali. Cuti, kemudian sampean pulang ke kampung halaman,
sampean diputus kontrak oleh majikannya. Jadi sampean posisinya di interminate oleh majikan. Jadi ketika di interminate sampean mendapatkan uang interminitan 1 bulan gaji. Ini yang pertama. Dan yang kedua, sampean sekali lagi sudah tidak berhak lagi mendapatkan cuti tahunan. Nah, pertanyaannya, apakah ketika sampean cuti itu adalah kesepakatannya sampean dan majikan sampean, dan bagaimana dengan gaji bulanan sampean? Ada di mana ketika sampean tidak sepakat untuk tidak digaji ketika cuti, maka majikan tidak boleh mengambil gaji sampean selama masa cuti itu. Jadi intinya gini, mungkin banyak kan kawan yang tidak paham ya, kalau sampean cuti ke kampung halaman, apakah mendapatkan uang bulanan sampean atau gaji bulanan sampean. Sekali lagi, kesepakatan. Kalau sampean tidak sepakat tidak digaji, maka majikan tidak boleh memotong gaji sampean atau tidak memberikan gaji kepada sampean. Jadi intinya kalau sampean tidak sepakat, ya majikan harus memberi gaji. Kalau sampean sepakat, majikan sepakat tidak memberi gaji, maka tidak mendapatkan gaji. Jadi pertanyaannya Mbak apakah sampean sepakat waktu awalnya cuti tidak mendapatkan gaji bulanan? Nah, silakan jawab. Karena sekali lagi, kalau sampean tidak sepakat, maka tetap berhak mendapatkan gaji walaupun sampean pulang ke kampung halaman atau cuti. Itu intinya nggih. Nah, kemudian kalau sampean sudah memberikan wewenang penuh kepada organisasi, maka di situ nanti organisasi akan bekerja dan sekaligus adalah menuntut baju-baju sampean ini untuk dikirim ke kampung halaman. Jadi itu saran saya ketika sampean mengalami hal seperti ini. Kalau sampean pengen kembali lagi bekerja ke negara Hong Kong, maka hal yang Anda lakukan adalah membuat surat pernyataan tentang kondisi kerja Anda yang diputus kontrak masa cuti ke kampung halaman. Jadi itu aja informasinya, pembahasannya. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.